Yuk kita lanjut ya. Data berikutnya adalah kisi-kisi berikutnya adalah nomor 7. Data gaya waktu dan masa hitung kecepatan benda. Kayaknya mirip-mirip nomor 6 deh, jadi nggak usah dibahas lagi. Nomor 8, data massa dan kecepatan sebelum tumbukan dan menghitung kecepatan setelah tumbukan. Jadi kayak ini deh, nanti masuk ke tumbukan lenting sempurna, lenting sebagian, atau tidak lenting sama sekali. Nah itu nanti nomor 8, 9 benda setelah tumbukan dan koefisien dari tinggi awal. Nah itu nanti nomor 8, 9, 11, 12 itu nanti akan saya bahas langsung. Kalau nomor 14 apa ya? Data gaya waktu massa hitung perubahan momentum. Gaya waktu massa sama kayak tadi dia. Waktu, gaya, massa, perubahan momentum atau impuls. Gampang ya. Yuk kita akan mengenal beberapa tumbukan. Kita bahas beberapa tumbukan. Nanti ini mewakili beberapa nomor. Jadi tumbukan itu ada 3. Sebentar. Tumbukan ada 3. Lenting sempurna, lenting sebagian. Nah, ini tidak lenting sama sekali. Itu kita akan bahas satu-satu. Lenting sempurna, sebenarnya saya sudah pernah menerangin ini deh. Yang pertama, lenting sempurna. Misalkan ini ada benda A dengan massa A, otomatis bergerak ke sana dengan VA. Kemudian di sini ada MB, ada VB. Setelah tumbukan, nah ini setelah tumbukan bisa kemana-mana aja. Cuman ini biar mudah sketsanya, saya bilang ini adalah VB aksen, ini VA aksen. Ini massa A, ini massa B, ini A, ini B. Nah, syarat-syaratnya kita lihat. Syarat-syaratnya, kalau lenting sempurna yang pertama berlaku hukum kekekalan energi. Jadi apa maksudnya? Energi kinetik sebelum tumbukan, jumlah energi kinetik sebelum tumbukan akan sama dengan jumlah energi kinetik setelah tumbukan. Jadi kalau ini gambarnya seperti ini, maka ini EKA ditambah EKB akan sama dengan EKA aksen ditambah EKB aksen. Maka di sini persamaannya jadi EKA itu kan setengah MA VA kuadrat plus setengah MB VB kuadrat akan sama dengan setengah MA VA aksen kuadrat plus setengah MB VB aksen kuadrat. Karena ini ada setengah dihilangkan, persamaannya kita rubah. Setengahnya hilang. Jadi bagaimana? Jadi MA VA kuadrat plus MB VB kuadrat akan sama dengan MA VA aksen kuadrat ditambah MB VB aksen kuadrat. Gitu. Saya ulangi, MA VA kuadrat tambah MB VB kuadrat sama dengan MA VA aksen kuadrat ditambah MB VB aksen kuadrat. Kemudian syarat yang kedua, berlaku
hukum kekekalan momentum. Maka momentum sebelum tumbukan, jumlah momentum sebelum tumbukan 0 akan sama dengan jumlah momentum setelah tumbukan. Maksudnya apa? Berarti MA VA tambah MB VB akan sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Itu syaratnya. Yang kedua. Syaratnya yang ketiga adalah koefisien restitusi sama dengan 1 atau nilai E-nya sama dengan 1. Restitusi itu apa sih? E itu apa sih? E itu adalah perbandingan kecepatan sebelum tumbukan dengan kecepatan setelah tumbukan. Jadi kalau di buku itu tertulis biasanya E sama dengan min dalam kurung V1 aksen min V2 aksen kurung tutup per V1 min V2. Nah, saya lebih suka seperti ini. E minusnya saya hilangkan. Maka V aksen min V2 aksen per V2 min V1. Jadi V1 aksen min V2 aksen dibalik, di bawahnya dibalik V2 min V1. Itu adalah koefisien restitusi. Jadi jumlah koefisien restitusi kecepatan jumlah kecepatan setelah tumbukan dengan dibandingkan jumlah kecepatan setelah tumbukan itu adalah sama. Sama itu kan berarti ini sama-sama, maka hasilnya 1 kan. Itu 3 syarat untuk tumbukan lenting sempurna. Contohnya bagaimana? Contohnya, ini contoh. Misal ini ada MA sama dengan 2 kg. Ini ada MB sama 2 kg. Setelah tumbukan, oke, ini kecepatan sebelum tumbukan, VA-nya adalah 2, ini VB-nya adalah 3 meter per sekon. meter per sekon. Setelah tumbukan, ini ada VA aksen, maaf ini ke sana ya. Ini ada VB aksen. Gitu. Nah, biasanya kalau lenting sempurna itu tidak diketahui kecepatan setelah tumbukan kedua masa. Jadi biasanya dicari adalah VA aksen berapa dan VB aksen itu berapa. Gitu. Yuk, kita pakai persamaan yang pertama. Persamaan yang pertama adalah MA VA aksen, kita pakai yang ini nih. Nah, kita pakai yang ini nih. Gitu. Yuk, kita MA 2 VA, maaf, MA VA kuadrat plus MB VB kuadrat sama dengan MA VA aksen kuadrat tambah VB MB VB tambah MB VB aksen kuadrat. Kelewatan ya. Misalkan ini 2, VA-nya berapa VA aksennya? 2 ya. 2 kuadrat tambah masanya 2, ini 3 kuadrat sama dengan MA-nya 2, VA aksen kuadrat plus 2 VB aksen kuadrat. Ini 2 sama ya, kita coret aja ya. Kita coret, ini menjadi 4 plus 9 sama dengan, ini tak ganti, VA itu jadi X, ini jadi Y, berarti ini X kuadrat plus Y kuadrat. Maka X kuadrat plus Y kuadrat, X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13.
14. Ini persamaan 1. Itu. Terus kemudian persamaan, sebentar. Yo. Tadi sudah, sekarang persamaan 2. Berlaku hukum kekekalan momentum. MA VA plus MB VB sama dengan MA VA aksen plus MB VB aksen. Udah, kita masukkan yuk. 2 plus 2, ingat vektor ya, jadi yang ke kanan positif MA, ini ke kiri kan negatif, maka ini kali dengan min 3 gitu. Ini MA nya 2, VA nya berapa ini? VA nya saya ganti X tadi ya, X plus 2Y. Begitu. Ini VA nya positif karena ke kanan, sedangkan VB negatif, min negatif 3 karena ke kiri. Maka ini jadinya 4. Maaf, ini dicoret dulu 2-nya. Coret, karena ada faktor yang sama, 2, maka dicoret. Ini hasilnya 2 min 3 sama dengan X plus Y. Itu. Ini sama ini min 1 sama dengan X plus Y. Maka ini X plus Y sama dengan min 1. Nah, ini persamaan yang kedua. Tadi persamaan yang pertama ini. Nah, nanti kita substitusikan. Ini X kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Ini persamaan 1. Ini tak ubah. Ini menjadi X sama dengan min 1 min Y. Boleh ya? Setelah diubah, ini pindah ke sana jadi min. Ini saya masukkan ke sini. Min 1 min Y dalam kurung kuadrat plus Y kuadrat sama dengan 13. Gitu. Yuk kita lihat. Ini dikuadratkan. Min 1, kalau bingung manual. Kali min 1 min Y plus Y kuadrat sama dengan 13. Min 1 kali min 1 plus. Maaf, 1 ya, plus 1. Min 1 kali ini plus. Sama nggak sih? Coba. Ini kali ini plus, ini kali ini plus Y, ini kali ini plus Y, ini kali ini plus Y kuadrat. Sama ya? Sama ketika dipositifkan semua. Ini jadi berapa? 2Y kuadrat plus 2Y plus 1 sama dengan 13. Maka ini 2Y kuadrat plus 2Y. Ini pindah ke sini masuk ke dalam jadi minus 12. Sama dengan 0. Nah, ini jadi Y kuadrat plus Y min 6 sama dengan 0. Maka Y difaktorkan sama dengan 0. Berapa kali berapa ketemunya min 6, sedangkan kalau diselisihkan jadi plus 1. Maka ini 3 sama 2. Ini plus, ini min, ini Y, ini Y. Maka Y sama dengan min 3 dan Y sama dengan plus 2. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang min atau yang plus? Perhatikan.
Y milik siapa sih? Y itu milik B, ya kan? Y-nya kan milik B. Y-nya milik B, B-nya bergerak ke kiri. Setelah ke kiri negatif, tumbukan lenting sempurna, habis itu nggak mungkin dong dia ke kiri lagi, pasti ke kanan, maka yang diambil positif. Oh, berarti yang diambil ini. Maka kecepatan setelah tumbukan Y yaitu V, B aksen yaitu 2 meter per sekon ke kanan. Sedangkan, nah kita nyari X ini. X sama dengan min 1 min Y. Min 1 min 2 sama dengan min 3 meter per sekon. Berarti kemana ini? Ke kiri. Vx itu apa? VA aksen. Oh, berarti kecepatan setelah tumbukan. Sebentar. Berarti kecepatan setelah tumbukan ini, maka VA-nya ke sana dengan kecepatan 3, sedangkan VB-nya ke sana dan kecepatan 2. Bisa perhatikan nggak? Jadi ternyata sebelum tumbukan ini masanya 2 kg sama 2 kg. Ini bergerak ke sana dengan kecepatan 2, ini bergerak ke sana dengan kecepatan 3. Ini A, ini B. Setelah tumbukan, nah, dia bergerak ke sana yang B dengan kecepatan 2 dan ini setelah tumbukan kecepatannya 3. Ini yang A kecepatannya jadi 3, sedangkan ini yang B kecepatannya jadi 2. Jadi kesimpulannya apa? Jika masanya sama, kecepatannya tertukar. Ini A jadi 3 yang tadinya B3, yang B jadi 2 yang tadinya ini miliknya 2A ini, paham ya? Jadi A itu jadi 3 yang tadinya A3 itu adalah milik B, sedangkan B ini jadi 2 yang tadinya 2 ini miliknya A. Jadi kecepatannya tertukar. Syaratnya 1, masanya sama. Jadi kalau masanya sama pasti kecepatannya tertukar. Gitu.